AJB Bumi Putera, 1912, dulunya adalah simbol kepercayaan, sebuah pilar stabilitas keuangan. Didirikan lebih dari seabad lalu, perusahaan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap ekonomi Indonesia. Bagi jutaan rakyat Indonesia, generasi demi generasi mempercayakan masa depan finansial mereka kepada Bumi Putera. Perusahaan asuransi bersama yang dimiliki oleh para pemegang polisnya, sebuah model bisnis yang unik, di mana keuntungan seharusnya kembali kepada para pemilik polis. Selama puluhan tahun, keluarga-keluarga menginvestasikan tabungan mereka dengan harapan akan perlindungan dan pertumbuhan finansial. Percaya akan masa depan yang aman, pendidikan anak-anak yang terjamin, dan hari tua yang sejahtera. Namun, kereta akan mulai terlihat, tanda-tanda peringatan yang awalnya terabaikan. Pembayaran klaim melambat, lalu berhenti, meninggalkan ribuan pemegang polis dalam ketidakpastian, dan keuangan perusahaan berantakan, mengungkapkan masalah yang lebih dalam dari yang diperkirakan siapapun. Bertahun-tahun salah urus, investasi yang buruk, dan keputusan bisnis yang dipertanyakan menjadi penyebab utama krisis ini. Dan pengawasan yang lemah dari pihak berwenang memungkinkan masalah ini terus berlarut-larut tanpa terkendali. Meninggalkan lubang keuangan yang besar, mengancam keberlangsungan perusahaan dan impian banyak orang. Para pemegang polis, yang dulunya percaya diri dan tenang, kini dilanda kecemasan dan ketidakpastian. Menghadapi keheningan dan penundaan birokrasi yang membuat frustrasi, menambah luka atas kerugian finansial mereka. Saat tabungan mereka lenyap, harapan mereka pupus dan masa depan mereka menjadi tidak pasti. Protes meletus di seluruh negeri, suara-suara kemarahan dan keputusasaan bergema di jalanan. Dan pemerintah terpaksa bertindak cepat, berupaya untuk menenangkan situasi dan mencari solusi. Karena krisis mengancam kepercayaan publik terhadap seluruh sistem keuangan, berpotensi memicu dampak yang lebih luas. Pencarian jawaban mengarah langsung pada pertanyaan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas. Ke Otoritas Jasa Keuangan, OJK, badan yang bertugas mengawasi dan mengatur industri keuangan Indonesia. Pada tahun 2016, OJK mengambil alih Bumi Putera, menunjuk manajer statuter untuk menyelamatkan perusahaan. Tujuannya, mengaudit keuangan, melacak aset, dan merestrukturisasi operasi untuk melindungi pemegang polis. Harapan membumbung tinggi, tetapi prosesnya tidak transparan. Pemegang polis dibiarkan dalam ketidakpastian. Komunikasi sangat minim, memicu kecemasan dan spekulasi. Rencana penyelamatan gagal, lubang keuangannya terlalu dalam. Intervensi OJK yang dimaksudkan untuk menyelamatkan perusahaan hanya memperpanjang ketidakpastian. Tanpa solusi konkret, OJK beralih ke rencana restrukturisasi yang kontroversial. Para pemegang polis bertanya-tanya apakah intervensi tersebut lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. The OJK's restructuring plan involved some very difficult choices. Rencana restrukturisasi OJK memangkas manfaat polis, pemegang polis, hanya akan mendapatkan sebagian kecil dari apa yang dijanjikan. This meant policyholders would receive significantly less than initially promised, a fraction of their expected returns. Banyak yang merasa dikhianati. Many felt betrayed by the very institution they trusted to safeguard their financial future. Tabungan bertahun-tahun lenyap karena keputusan regulator. Years of savings vanished due to the regulator's decisions, leaving many in dire straits. Bahkan mereka yang menerima pembayaran yang dikurangi, menghadapi penundaan dan ketidakpastian. Even those who received reduced payments faced delays and uncertainty, adding to their distress. Untuk mengumpulkan uang tunai, aset Bumi Putera dijual. To raise cash, Bumi Putera's assets were put on the market. Seringkali di tengah pertanyaan tentang transparansi dan nilai wajar. Often, these sales occurred amidst questions about transparency and fair value, raising concerns about potential undervaluation. Para kritikus berpendapat proses tersebut menguntungkan pembeli, bukan pemegang polis. Critics argued that the process benefited the buyers, not the policyholders who were supposed to be the primary beneficiaries. Janji inti perusahaan bersama hancur. The core promise of a mutual company was shattered. Anggota menjadi kreditor, bukan pemilik. Members became creditors, not owners, fundamentally altering their relationship with the company. Restrukturisasi menjaga perusahaan tetap bertahan, tetapi dengan biaya yang sangat besar bagi keluarga biasa. The restructuring kept the company afloat, but at a tremendous cost to ordinary families.
Ini adalah pelajaran pahit tentang bagaimana keputusan Dewan Direksi dapat menghancurkan kehidupan nyata. It's a stark lesson in how boardroom decisions can devastate real lives, highlighting the human cost of financial restructuring. Saat pemegang polis menderita kerugian besar dan menghadapi masa depan yang tidak pasti, konsultan manajemen, penasihat hukum perusahaan, dan eksekutif baru melihat peluang untuk berkembang. Mereka mengambil keuntungan dari krisis ini, seringkali dengan mengorbankan mereka yang paling rentan. Biaya tinggi dibayarkan dari dana perusahaan yang menyusut, menguras sumber daya yang sangat dibutuhkan. Pembayaran ini terus mengalir, terlepas dari hasilnya atau kinerja perusahaan. Investor yang cerdik mengambil aset berharga dengan harga murah, mengakuisisi perusahaan yang kesulitan dengan harga diskon. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya kesepakatan orang dalam dan praktik korupsi perusahaan yang merugikan investor kecil. Peran manajemen baru datang dengan gaji yang menarik dan paket kompensasi yang mewah, bahkan ketika anggota kehilangan tabungan mereka dan pemegang polis menghadapi kerugian finansial yang menghancurkan. Regulator dan pejabat dapat mengklaim tindakan dan menyatakan tanggung jawab, tetapi seringkali upaya ini lebih ditujukan untuk melindungi reputasi mereka daripada memberikan keadilan yang sebenarnya. Manfaat finansial dan politik mengalir ke segelintir orang terpilih yang memiliki kekuasaan dan pengaruh, sementara jutaan orang menanggung kerugian yang mendalam dan konsekuensi jangka panjang. Krisis menjadi tangga bagi mereka yang memiliki koneksi yang tepat dan tahu cara memanfaatkan keadaan, bukan penyelamat bagi para korban yang ditinggalkan dan dilupakan oleh sistem. Tuduhan konflik kepentingan menghantui penyelamatan. Pertanyaan berputar-putar tentang independensi para pemimpin yang ditunjuk OJK dan hubungan mereka dengan investor. Para kritikus menuduh OJK melindungi reputasinya sendiri, bukan pemegang polis. Regulator adalah pengawas sekaligus arsitek penyelamatan konflik yang jelas. Penjualan aset kurang transparan, memicu kekhawatiran adanya transaksi sendiri. Tanpa audit independen, kecurigaan tumbuh, mengikis kepercayaan pada Bumiputra dan sistem keuangan. Jaringan dugaan konflik tetap tidak terselesaikan, memperdalam tragedi. OJK melakukan 5A, menunjuk manajemen baru dan membentuk entitas asuransi baru, mengklaim jalan menuju pemulihan. Perusahaan lama ditinggalkan dengan kewajiban besar, yang baru menangani bisnis masa depan. Para kritikus mengatakan langkah ini lebih tentang menyelamatkan reputasi OJK daripada membantu pemegang polis. Masalah mendasar, kekurangan besar tetap ada, dan tim baru hanya menyampaikan kabar buruk. Saga ini berakhir dengan pertanyaan, apakah ini tentang memulihkan hak, atau hanya menyelamatkan muka bagi pihak berwenang? Bagi jutaan orang, jawabannya sangat jelas. Institusi itu selamat, tetapi kepercayaan mereka tidak.